Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan rencana pemasaran. Unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi pemasaran dan rencana pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Di dalam pasar, tentu saja banyak persaingan. Berikut ini jenis-jenis persaingan menurut Philip Kotler. Yang pertama, persaingan merek. Yang kedua, persaingan industri. Yang ketiga, persaingan bentuk. Yang keempat, persaingan umum. Dalam menyiasati persaingan-persaingan tersebut, maka dibutuhkannya strategi. Suatu perusahaan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi disebut dengan perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah mengukur dan memanfaatkan kesempatan atau peluang sehingga mampu mencapai keberhasilan. Membantu meringankan beban manajer dalam tugasnya menyusun dan mengimplementasikan manajemen strategi. Agar lebih terkoordinasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Sebagai landasan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian. Sebagai cermin atau bahan evaluasi perencanaan selanjutnya, sehingga bisa menjadi bahan penyempurnaan perencanaan strategi yang akan datang. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui nilai pelanggan? Di sini ada 3 fase yang akan dilakukan. Yang pertama adalah memilih nilai, di mana staf pemasaran harus melakukan segmentasi terhadap pasar sebelum produk dibuat. Fase yang kedua, menyediakan nilai. Pada fase ini, pemasaran harus menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Fase yang ketiga, mengkomunikasikan nilai melalui berbagai media promosi untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Kemudian, bagaimana cara untuk mengidentifikasi agar menciptakan lebih banyak nilai pelanggan? Maka kita gunakan rantai nilai. Di dalam rantai nilai, kita dapat melakukan identifikasi kegiatan yang secara strategis dan relevan, yang dibagi menjadi 2 bagian kegiatan, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Selanjutnya, peran sentral perencanaan strategis. Mendefinisikan misi korporat. Analisa SWOT. Rencana pemasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat.